Bab 10. Gemetar, semua orang gemetar. 1. Sejak Jacob Liu sembarangan berbicara, Louis Liu sudah sangat marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menahan diri. Ingin melihat berapa banyak orang yang dimiliki pihak lain dan berapa banyak metode yang akan mereka gunakan untuk menggertak kakak perempuannya. Harvey, Ariel, John Su, Gary Wang, terlebih lagi, Titan Gu. Satu persatu, mereka memfitnah, mencoreng, dan menghina sang kakak. Sedangkan media, hanya mendengar secara sepihak, mengutuk dan mengkritik saudari Kinceng tanpa bukti substantif. Kemarahan di hati Louis Liu telah menumpuk, lapis demi lapis. Tak ada habisnya. Tetapi pada saat ini, Jacob Liu masih menunjuk ke arah Louis Liu tanpa tahu harus berbuat apa dan berkata, "Itu dia, orang terdekat Hailey Ye." Ish. Sosok Louis Liu menghilang seketika, saat dia muncul di saat berikutnya, dia sudah berada di depan Jacob Liu. "Kamu, sialan, apakah kamu kurang dipukul? Apakah kamu kurang dipukul? Apakah kamu kurang dipukul?" Louis Liu menjambak rambut Jacob Liu, dan membantingnya ke meja di sebelahnya, sekali, dua kali, tiga kali. Peng, peng, peng. Kepala Jacob Liu langsung berdarah. Kamu kenapa kamu memukul?" Wartawan media di sekitarnya tiba-tiba bereaksi dan menegur Louis Liu. Jacob Liu berteriak, dan pada saat yang sama dia tidak lupa menggertak. "Kalian semua telah melihat betapa sombongnya bocah kecil ini. Cepat dan potret kejahatannya, aku ingin dia di penjara." Tanpa pengingatnya, para reporter sudah buru-buru menekan tombol rekam. "Aku pikir kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati." Kemarahan melonjak di mata Louis Liu, dia mengangkat Jacob Liu ke atas seperti anak ayam. "Nyalakan proyektor dan putar file di USB flash driveku." Louis Liu berteriak ke staf belakang. Bentak. Proyektor menyala. Setelah itu, sebuah dialog terdengar. "CEO Li, aku telah mengatur Harvey untuk menjadi pengemudi Hailey Ye. Aku yakin tidak akan lama lagi aku dapat mengambil foto porno dari perempuan jalan itu. Kerja bagus. Yang terbaik adalah mempublikasikan foto sebelum Hailey Corp dipublikasikan. Aku ingin Hailey Corp menjadi lelucon. Kalau begitu uang yang kamu janjikan pada kami. Jangan khawatir, ketika semuanya selesai, aku akan memberimu uang." Ini adalah file audio, dapat didengar dengan jelas bahwa salah satunya adalah suara Jacob Liu. Setelah audio berakhir, dua foto tiba-tiba muncul di proyektor, satu adalah potret keluarga Jacob Liu, dan yang lainnya adalah foto tempat tidur. Ada tiga orang di ranjang, Jacob Liu, Harvey, dan seorang wanita. Dari perbandingan foto tersebut, terlihat bahwa wanita tersebut adalah istri Jacob Liu. Wow, para media mulai ribut. Semua orang marah dan beralih ke Jacob Liu dan Harvey. Ternyata bajingan yang sebenarnya adalah kalian berdua. Menipu kami, kalian berdua bajingan akan mati. Aku bisa memastikan dengan jelas bahwa Tuan Li di audio adalah Januar Li, bos dari Beauty Corp. Aku tidak menyangka Beauty Corp akan menggunakan metode kotor seperti itu untuk menekan lawan mereka. Sialan, pasti harus diekspos, biar semua orang tidak membeli produk Beauty Corp. Menghadapi seruan para media, Jacob Liu seolah telah kehilangan jiwanya. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Audio ini diam-diam direkam sendiri untuk mencegah Januar Li mengingkari utangnya. Tapi dia tidak bisa menyangka, bagaimana bisa rekaman audio itu ada di tangan Louis Liu. Apalagi, foto pribadinya pun terekspos. Jacob Liu benar-benar putus asa. Wartawan media terus mengkritik, tetapi pada saat ini, Louis Liu tiba-tiba berteriak, "Diam!" Aula konferensi besar itu langsung sunyi. Mata tajam Louis Liu mengamati semua reporter, membuat semua orang merasa ketakutan. Sebelum kalian menyalahkan orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kalian memenuhi syarat? Media yang tidak bermoral ini, selama mereka mengetahui suatu hal, mereka akan mengkritik habis-habisan,
meskipun kritik itu salah, mereka tidak perlu bertanggung jawab. Mereka sama sekali tidak peduli seberapa besar trauma yang akan diderita orang yang terkena imbasnya. Kalian semua berutang permintaan maaf kepada Hailey, berlututlah. Ada keheningan. Namun, tidak ada yang berlutut. Mereka mengakui kalau Hailey Ye dianiaya, tetapi Louis Lu meminta mereka untuk berlutut, bukankah itu terlalu berlebihan? Luar biasa. Pada saat ini, John Su tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, hal-hal barusan hanya dapat menunjukkan bahwa Jacob Liu bersalah, tetapi itu tidak dapat menutupi fakta bahwa Hailey Ye memiliki dukungan. John Su memang sedikit terkejut bahwa Louis Lu dapat memberikan bukti yang memberatkan Jacob Liu, tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Semuanya masih dalam kendalinya. Tuan Muda Su benar, Jacob Liu bukan orang baik, begitu juga Hailey Ye. Seorang reporter segera bergema. Ada rasa dingin di mata Louis Lu. John Su ini telah dimasukkan dalam daftar yang tidak baik olehnya. Hailey adalah kakak yang aku hormati, itu saja. Bukti apa yang kamu miliki? Tanya reporter wanita yang pertama kali membuat masalah. Louis Lu meliriknya dengan dingin, aku tidak perlu membuktikannya. Selain itu, bahkan jika aku benar-benar memiliki hubungan khusus dengan Hailey, aku tidak perlu melaporkannya padamu Jalang. Kamu menyerangku secara pribadi sekarang. Serangan pribadi. Louis Lu mendengus dingin, dan niat membunuh tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menembus tubuh reporter wanita itu. Jika kamu mengatakan satu hal lagi, aku berani membunuhmu, percaya atau tidak? Peng! Kaki reporter wanita itu lemas, dia pingsan di tanah dalam sekejap. Di bawah rok putih yang menutupi pinggul, genangan cairan yang menyengat dan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul. Dia ketakutan hingga buang air kecil. Pada saat itu, seperti ada iblis yang menakutkan memandang rendah dirinya. Sepertinya selama dia mengatakan satu kata lagi, dia akan benar-benar mati secara tragis di tempat. Tatapan dingin Louis Lu menjauh dari reporter wanita itu, selanjutnya fokusnya adalah Gary Wang. Wajah Gary Wang langsung memucat. Kamu baru saja mengatakan bahwa Nona Hailey menindasmu ketika dia masih kecil. Kamu ingin meminjam uang dari Kak Hailey untuk merawat kakekmu. Kamu baru saja mengatakan bahwa Hailey adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Louis Lu berjalan menuju Gary Wang selangkah demi selangkah, menakuti Gary Wang berulang kali, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin suram. Tubuh Gary Wang gemetaran, dia sudah bisa merasakan hawa dingin yang menyapu dirinya, sangat gugup hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Seperti ada dewa pembunuh, mendekatinya selangkah demi selangkah. Aku mengakuinya, aku. Gary Wang tidak tahan lagi dengan tekanan, dia ketakutan, dia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi pada saat ini, John Su memotong pembicaraannya. Apa lagi yang kamu lakukan selain menakut-nakuti orang? Pai. Namun begitu John Su membuka mulutnya, dia tiba-tiba terbang jatuh karena sebuah tamparan, 3 giginya berdarah dalam sekejap. Bodoh, menyela lagi dan lagi, kamu mengabaikanku dan tidak menganggapku serius. Bersambung.